Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 bisa menjadi hari yang sangat bersejarah antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. Hari ini diadakan pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani dan mereka terlihat sangat mesra. Bahkan Puan mengatakan seperti seorang kakak beradik temu kangen. Sobat-sobatku semuanya, pertemuan ini tentu saja bukan sembarang pertemuan, atau pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan sambil minum kopi atau sambil ngobrol-ngobrol, tidak ada tujuan dan faedahnya. Pertemuan ini sangat berpengaruh di dalam proses pemilihan presiden tahun 2024, begitu juga terhadap proses penentuan capres dan cawapres yang akan diusung pada tahun 2024 nantinya. Bagi PDI Perjuangan, jika AHY bergabung atau Demokrat bergabung dengan PDI, maka itu akan semakin memperkuat porsi kedudukan dan memperkuat suara yang akan diperoleh oleh capresnya Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, Ganjar Pranowo capres yang memang diingini oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo jelas secara sinyal Jokowi sudah memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden, melanjutkan semua programnya, dan itulah yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang menantikan bahwa pengganti Jokowi adalah orang yang bisa meneruskan program-program Joko Widodo, bukan merubah atau membuat mangkrak proyek-proyek yang sudah ditata sedemikian rupa demi kemajuan bangsa ini. Ada dua sisi. Sisi pertama adalah itu akan menghancurkan koalisi perubahan. Sisi kedua akan makin membuat posisi PDI Perjuangan semakin kuat. Kenapa koalisi perubahan tidak segera mengangkat AHY sebagai cawapresnya Anies Baswedan? Itu ternyata menurut Zulfan Lindan tidak lepas dari hak prerogatif yang dimiliki oleh Surya Paloh. Surya Paloh tampaknya tidak mungkin menyetujui AHY menjadi cawapresnya Anies. Hal ini dikatakan oleh Zulfan Lindan berkaitan dengan perseteruan kedua orang yang memiliki posisi yang benar-benar kuat di partainya, yaitu Surya Paloh di Nasdem dan SBY di Demokrat. Mereka ternyata pernah berseteru sangat tajam. Usama Hisam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog menuliskan bahwa pada tahun 2004 SBY pernah menjanjikan jabatan kepada Surya Paloh, yaitu sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi setelah SBY menjabat presiden, memenangkan itu karena berkat dari Metro TV dan media Indonesia yang benar-benar berjuang untuk membuat nama SBY terkenal di seluruh pelosok ini melalui media Surya Paloh. Ternyata setelah SBY jadi, kedua jabatan itu tidak kunjung datang sampai dengan sekarang. Dikatakan pula bahwa Surya Paloh akan menerima penghargaan civil society atas peran serta Surya Paloh di dalam bencana tsunami di Aceh. Tetapi sampai dengan SBY selesai menjadi presiden, jabatan atau penghargaan itu tidak kunjung datang. Berikutnya, Pandana Bapan juga pernah menulis perselisihan antara Surya Paloh dengan SBY, yaitu perselisihan mengenai di mana Surya Paloh membeli sebuah hotel di Medan dengan nama Hotel Tiara Medan seharga 97,8 miliar yang dibeli dari BPPN dan kemudian dijual ke PT Citra Geraha Nusantara sebesar 160 miliar. Permasalahannya timbul pada saat PT Citra Geraha Nusantara diperiksa oleh kejaksaan karena ada indikasi penyelewengan pemberian kredit yang sangat singkat dengan jumlah yang fantastis. Dan uang pembelian itu ternyata mengalir ke Metro TV. Sobat-sobatku, pada tahun 2008 SBY pernah meminta agar Surya Paloh diproses oleh Kejaksaan Agung. Sekretaris Kabinet diberitahu agar mengawal kasus ini dengan baik, dengan ketat. Tetapi berikutnya yang kita tahu sampai dengan hari ini ternyata proses itu berhenti atau mandek
Menurut Surya Paloh pada waktu itu dia mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dia dengan perusahaan yang membeli hotel PT Tiara Medan miliknya. Karena itu murni bisnis dan itu adalah uang yang dibayarkan murni karena pembelian hotel itu memang melalui dari Metro TV. Itulah cerita kenapa Surya Paloh seolah-olah menghalangi AHY untuk menjadi cawapresnya Anies. Ternyata ada perselisihan ini yang mungkin sampai dengan hari ini masih ada ganjalan di dalam diri Surya Paloh. Betul atau tidak, hanya Surya Paloh yang tahu. Kembali ke permasalahan capres. Jika AHY ternyata lari ke kubu sebelah dengan PDI Perjuangan bergabung di situ, maka Anies Baswedan siap-siap bahwa dia hanya menjadi boneka capres-capresan. Seperti selama ini kita melihat seorang capres yang non prestasi pada waktu menjabat Gubernur DKI Jakarta, yang membuat konflik berkepanjangan pada saat kampanye Pilgub DKI Jakarta karena dia membiarkan tindakan-tindakan radikal dan intoleransi terjadi demi mengawal dia agar menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya safari AHY dengan Puan, mungkin betul-betul akan terjadi Anies harus mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini, yang memang dia tidak memiliki kapasitas sebagai seorang nomor 1 di Republik ini dengan rekam jejak yang dia tinggalkan pada waktu menjadi Gubernur DKI. Pertemuan AHY dengan Puan semakin membuat Anies galau, semakin membuat Anies pusing, dan itu pun juga akan membuat Partai Nasdem atau Surya Paloh juga sama-sama pusing, pening kepalanya. Baru bertemu setingkat sekjen antara sekjen Demokrat dan sekjen PDI Perjuangan, Anies ditanya oleh wartawan bagaimana kesannya atau bagaimana tanggapannya mengenai pertemuan itu yang akan ditindaklanjuti dengan pertemuan AHY dan Puan. Anies sudah menjawab dengan kata-kata cukup dan terima kasih pada waktu dia berada di Solo. Nah, ternyata sekarang apa yang dibicarakan oleh kedua sekjen itu menjadi kenyataan. Ada pertemuan antara AHY dan Puan Maharani. AHY mengharapkan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. PDI Perjuangan mencantumkan nama AHY sebagai kandidat untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Apakah ini merupakan tanda AHY akan menjadi wakilnya Ganjar Pranowo? Pertemuan AHY dengan Puan Maharani dari PDI Perjuangan benar-benar sebuah pertemuan yang mengguncang dunia perpolitikan di Republik ini dan juga mengguncang dunia capres maupun cawapres di Republik ini, karena jika pertemuan ini berlanjut maka betul-betul akan ada capres yang terguling akibat goncangan pertemuan ini. Ataukah ini tanda bahwa koalisi perubahan harus segera memikirkan kelanjutan koalisinya? Apakah berhenti sampai di sini atau mengambil langkah yang nekat, yaitu mencalonkan AHY sebagai cawapresnya Anies Baswedan? Sobat, mari kita tunggu proses selanjutnya. Apakah AHY akan terus berkelanjutan dengan PDI Perjuangan, ataukah AHY akan terus berkelanjutan dengan koalisi perubahan dan menjadi cawapres, atau mungkin AHY hanya sekedar menjadi penonton yang menyumbangkan suaranya untuk koalisi perubahan? Mari kita tunggu dan kita tetap satu hati untuk memilih presiden yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam soal toleransi dan persatuan. Kita harus memilih presiden yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi radikal dan intoleransi. Kita pilih presiden yang akan meneruskan dan pasti meneruskan program dari Bapak Joko Widodo, karena itu adalah sebuah program yang akan membawa Republik ini maju, yang akan membawa Republik ini benar-benar bisa mengangkat rakyatnya sejahtera jika itu berkelanjutan dan semua pembangunan bisa berjalan dengan baik. Salam Opidantos.